warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaria Nolanda dengan NIM 4319016, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saya Siti Bunayah dengan NIM 4319009, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5A. Nah, di video kali ini kami akan mempraktekkan bagaimana tata cara pemandian jenazah. Nah, di sini kami melakukan pemandian jenazah untuk perempuan. Nah, di sini ada beberapa alat yang kita butuhkan untuk mempraktekkan bagaimana tata cara pemandian jenazah ini. Yang pertama, kita itu harus menggunakan ember. Nah, ember ini digunakan untuk menampung air yang digunakan untuk memandikan jenazah. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan gayung. Nah, gayung ini kita gunakan untuk mengambil air yang di dalam ember untuk menyiram ke tubuh jenazah. Selanjutnya kita juga menggunakan kapur barus. Nah, di sini kapur barus itu harus kita tumbuk, jadinya hancur halus seperti ini. Nah, selanjutnya adalah sabun. Nah, kalau untuk sabun ini kita bisa menggunakan sabun batang. Nah, tetapi kalau kita menggunakan sabun batang, kita harus menghaluskannya terlebih dahulu. Namun alangkah baiknya kita harus menggunakan sabun cair agar mempermudah kegiatan untuk melakukan pemandian jenazah ini. Selanjutnya juga kita menggunakan sampo. Sampo ini untuk membersihkan rambut jenazahnya. Selanjutnya juga kita menggunakan di sini juga kita menggunakan kapas untuk membersihkan tubuh pada jenazah. Selanjutnya kita juga menggunakan cotton bud. Ini untuk membersihkan bagian-bagian yang sulit untuk dijangkau jika menggunakan kapas atau sebagainya. Selanjutnya kita juga menggunakan kain atau handuk untuk mengelap bagian dari tubuh jenazah. Nah, yang terakhir adalah juga kita menggunakan tong sampah. Tong sampah ini kita gunakan untuk membuang sampah-sampah atau benda-benda yang telah digunakan pada saat membersihkan tubuh jenazahnya. Nah, tidak lupa juga ini kain untuk menutup jenazah agar jenazah tersebut tetap tidak terlihat auratnya saat kita walaupun memandikannya. Nah, sebenarnya dalam memandikan jenazah kita juga diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan. Tapi di sini karena kami keterbatasan, jadi kami tidak menggunakannya. Tapi diwajibkan untuk menggunakan sarung tangan dan juga masker saat memandikan jenazahnya. Oh iya, tidak lupa juga kita menggunakan daun bidara. Daun bidara ini untuk menghilangkan bau serta menjauhkan hewan-hewan yang akan mendekati jenazah. Nah, selanjutnya pertama-tama kita harus menutup bagian aurat pada jenazah. Nah, sebelum kita memandikan jenazah, kita bersihkan dahulu kotoran-kotoran yang ada pada jenazah. Nah, sebelum itu kita harus menyiramkan air ke tubuh jenazah dari kepala hingga ujung kaki. Nah, setelah itu kita gunakan cotton bud untuk menjangkau bagian area hidung, bagian telinga, dan bagian yang sulit untuk dijangkau. Tidak lupa sambil menyiram bagian-bagian tubuh jenazah. Nah, sambil menyiram, kita juga membersihkan kotoran yang ada pada kubul dan dubur jenazah. Tanpa melihat bagian aurat jenazah, tetap kita tutup. Kita gosok bagian kubul dan duburnya hingga bersih. Sambil juga tetap menyiram tubuh jenazah dengan air.
Nah, selanjutnya kita memandikan jenazah. Nah, adapun niat untuk memandikan jenazah, karena di sini jenazah kita adalah seorang wanita ataupun perempuan, maka niat untuk memandikan jenazah adalah nawaitu ghusla lihazihil mayyitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Nah, lalu kita menyiramnya dari ujung kepala sampai ujung kaki 3 kali. Lalu sebelah kanan mayit. Nah, lanjut dengan sebelah kiri pada bagian mayit. Nah, selanjutnya itu adalah bagian belakang atau bagian punggung dari mayit. Sebanyak 3 kali juga. Nah, selanjutnya kita menyiram bagian pada sebelah punggung kiri jenazah. Sebanyak 3 kali juga. Lanjut. Kemudian kembali ke mulai bagian tengah dari atas kepala sampai ujung kaki. Nah, kemudian kita menggunakan sabun untuk membersihkan jenazah. Nah, tetap kita tidak boleh melihat aurat pada jenazah. Mulai itu dari bagian tangannya, jari-jarinya, bagian tubuhnya, sampai ujung kaki. Nah, kemudian kita juga menggunakan sampo. Sampo ini kita gunakan untuk bagian rambut atau bagian kepala jenazah. Di sini sambil juga kita tuangkan air. Nah, setelah itu kita siram kembali jenazah dengan air bersih sebanyak 3 kali. Nah, karena tadi kita juga menggunakan kapur barus untuk air. Nah, kita siram juga air kapur barus sebanyak 3 kali. Nah, kegunaan air kapur barus ini untuk menjauhkan mayit dari binatang-binatang seperti semut dan lain sebagainya. Nah, di sini kita juga menggunakan air daun bidara. Nah, ini juga kita gunakan sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu mewudukkan jenazah. Cara wuduknya tetap sama seperti manusia hidup pada umumnya, namun di sini perbedaannya hanya terletak pada bagaimana niatnya. Nah, di sini niat untuk mewudukkan jenazah adalah nawaitul wudu'a lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Nah, mulai dari bagian muka jenazah. Meskipun jenazah ini sudah meninggal, kita tetap harus menghargai dan tetap dengan cara lembut. Sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya tangan sebelah kanan jenazah. Sebanyak 3 kali. Lanjut ke tangan sebelah kiri jenazah, juga sebanyak 3 kali. Kemudian rambut jenazah sebanyak 3 kali. Lalu bagian telinga jenazah juga kiri dan kanan sebanyak 3 kali. Lalu kaki bagian kanan sebanyak 3 kali. Mulai dari ujung jari sampai ke atas. Nah, sebelah kirinya juga 3 kali. Nah, setelah kita mewudukkan jenazah, maka langkah selanjutnya adalah mengkafani jenazah. Begitulah tata cara bagaimana
kita untuk memandikan jenazah. Nah, di sini jenazahnya jenazah perempuan. Baiklah, sebelum kita kafani jenazah, kita harus mengganti dulu kain yang telah basah karena kita mandikan. Tetapi dengan syarat kita tidak boleh membukanya seperti itu saja karena khawatir aurat si mayit akan kelihatan. Jadi kita bentangkan dulu kain bersih di atasnya, baru perlahan salah seorang mengambil kain yang sudah basah Yang ada di bawah. Nah, beginilah tata cara pemandian jenazah. Selanjutnya kita akan mengkafani jenazah. Adapun bahan-bahan yang harus kita sediakan sebelum kita mengkafani jenazah yaitu kain. Karena di sini jenazahnya adalah jenazah perempuan, kita membutuhkan 5 lapis kain. Sebelum kita membentangkan kain kafannya, kita harus menyiapkan tali di bawah kain kafan tersebut. Di sini kami menggunakan 5 tali. Boleh menggunakan 3 atau 7, yang penting jumlahnya ganjil. Nah, setelah kita meletakkan tali, kita membentangkan kain kafan. Pada kain pertama, kita meletakkan di bagian sebelah kanan. Selanjutnya, kain kedua kita letakkan sedikit di sebelah kiri. Kain untuk yang ketiga kita letakkan di tengah-tengah. Karena di sini kita akan mengkafani jenazah perempuan, maka kita harus menyediakan jilbab untuk jenazah perempuan yang sudah kita bentuk segitiga. Selanjutnya kita menyiapkan baju untuk si mayat. Lanjut ke bagian rok atau kain yang membungkus bagian bawah daripada jenazah. Nah, yang terakhir itu adalah dalaman dari jenazah tersebut. Usahakan serapi mungkin agar pada saat pembungkusan kita tidak terlalu membuat jenazah itu terlalu digerak-gerakkan. Itu. Nah, jika kainnya sudah terpasang, maka selanjutnya kita harus memindahkan jenazah di posisi ini. Nah, jika posisi jenazah sudah berada di atas kain tersebut, maka selanjutnya kita membungkus jenazah. Kita mulai dari membungkus dalaman jenazah tersebut. Jika sudah membungkus bagian dalaman, kita memakaikan jilbab untuk jenazah. Kemudian kita pakaikan roknya. Setelah itu baju. Jika sudah membungkus seperti ini, maka selanjutnya kita membungkus bagian dari kain kafan yang posisinya lebih lebar. Kita mulai dari sebelah kanan. Untuk bagian wajah jenazah bisa tidak kita rapatkan dulu karena mengingat biasanya pada umumnya
jenazah dibuka bagian wajah untuk menunggu sanak saudara yang belum datang. Lanjut dengan kain lapis kedua terakhir. Dan pada kain lapis terakhir. Nah, kita langsung saja, kita anggap saja di sini sudah finalisasi dari pembungkusan jenazah, maka kita tutup kembali wajah jenazah. Setelah itu kita ikat. Pertama di ujung, di bawah telapak kaki. Lanjut di bagian mata kaki. Di bagian pinggang atau di bawah dari lipatan tangan jenazah. Di bagian bahu. Dan yang terakhir di atas kepala jenazah. Nah, beginilah praktek dari tata cara mengkafani jenazah. Selanjutnya kita akan melaksanakan tata cara menyolati jenazah. Nah, selanjutnya yaitu menyolati jenazah. Karena di sini jenazahnya perempuan, maka posisi imam harus berada dilurus dengan tali pusar si mayit tersebut. Sedangkan posisi mayit harus menghadap kiblat. Baiklah, kita mulai saja. Usalli sunata li hazihil mayyitati arba'a takbiratin faradu kifayah imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma firlaha warhamha wa'fina wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikianlah praktek memandikan, mengkafani, serta menyolatkan jenazah. Nah, begitulah penampilan dari video kami. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak. Dan kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.